Saat jerapah dikepung oleh kawanan singa, ia akan melakukan perlawanan dengan cara yang sangat kuat dan khas, meskipun dalam banyak kasus akhirnya bisa tumbang dan menjadi mangsa. Berikut adalah cara-cara perlawanan jerapah. Menendang dengan kaki depan dan belakang. Kekuatan utama jerapah ada pada tendangannya. Tendangan kaki belakang jerapah sangat kuat dan bisa menyebabkan cedera serius, bahkan kematian bagi singa. Kaki depan jerapah juga digunakan untuk menghantam dengan tekanan berat tubuhnya. Tendangan ini diarahkan saat singa mencoba melompat ke tubuh bagian depan. Berdiri dan melawan. Jerapah biasanya tidak lari begitu saja jika dikepung, terutama jika kawanan singa mengepung dari berbagai arah. Ia akan berdiri dengan posisi defensif, mencoba menjaga kepala dan kaki tetap bebas dari cengkraman singa. Jika ada celah, jerapah akan berusaha lari sambil menendang ke belakang untuk menjaga jarak dari singa yang mengejar. Kecepatan larinya bisa mencapai hingga 60 km per jam dalam jarak pendek, tapi stamina jerapah tidak setinggi singa. Perlawanan jerapah bisa sangat lama karena tubuhnya besar dan kuat. Singa biasanya menyerang bagian kaki belakang atau perut, tempat yang sulit dijangkau oleh jerapah untuk melindungi. Jika jerapah terpeleset atau kakinya tergigit dan kehilangan keseimbangan, singa akan segera melompat ke bagian leher untuk mengakhiri perlawanan. Begitu tubuhnya roboh ke tanah, jerapah hampir tidak punya peluang lagi untuk bangkit, karena ukuran tubuhnya membuatnya sulit melawan saat sudah dalam posisi jatuh. Kadang jerapah berhasil membunuh atau melukai singa dengan tendangan sebelum akhirnya kalah. Jika jerapah sudah tergigit oleh singa, respons dan peluang selamatnya tergantung pada lokasi gigitan, jumlah singa, dan kondisi fisik jerapah itu sendiri. Tapi secara umum, jerapah tetap akan melawan dengan tendangan. Jika jatuh, peluangnya sangat kecil. Berusaha berdiri dan bergerak, jerapah akan tetap berdiri tegak semampunya dan mencoba bergerak menjauh walaupun sudah berdarah. Meskipun tergigit, jerapah akan terus menendang ke belakang atau ke samping dengan sangat kuat. Jika gigitan terjadi di leher atau punggung, jerapah akan mengguncang tubuhnya dengan keras untuk melepaskan cengkraman singa. Menggunakan berat tubuh. Kadang jerapah akan menjatuhkan tubuhnya ke arah singa, mencoba menjatuhkan atau menghimpit predator tersebut. Jika singa menggigit bagian kaki atau belakang, jerapah berusaha menginjak atau menendang balik singa tersebut. Tendangannya tetap bisa mematahkan tulang atau membunuh singa, meski sudah dalam keadaan terluka. Tapi jika terlalu banyak singa, terutama jika menggigit leher atau menjatuhkannya, jerapah hampir pasti kalah. Begitu jerapah jatuh ke tanah, terutama dalam posisi miring atau terlentang, kemungkinan bertahan hidupnya menurun drastis. Singa akan segera menyerang bagian leher dan menghabisinya. Karena ukuran tubuh jerapah besar, singa biasanya menyerang secara tim, satu menggigit, yang lain melumpuhkan. Insting bertahan kuat.
Jerapah dikenal punya insting bertahan yang luar biasa kuat. Ada beberapa kasus di alam liar di mana jerapah yang sudah digigit dan terluka parah masih bisa kabur dan sembuh jika lolos dari kejaran. Jerapah tidak menyerah begitu saja setelah tergigit. Ia akan berjuang sekuat tenaga dengan tendangan, gerakan tubuh, dan kekuatan bertahan yang luar biasa. Jerapah adalah hewan herbivora yang tampak tenang, tetapi mereka memiliki cara bertahan yang sangat kuat dan efektif ketika menghadapi predator seperti singa, hiena, dan anjing liar Afrika. Penglihatan tajam dan tinggi badan. Jerapah memiliki penglihatan sangat baik dan karena tubuhnya tinggi, ia bisa melihat ancaman dari jauh. Ini memberi waktu untuk bersiap atau melarikan diri sebelum diserang. Senjata utama jerapah adalah tendangan kakinya, terutama kaki belakang. Tendangannya sangat kuat dan bisa melukai parah atau bahkan membunuh predator seperti singa jika terkena kepala atau dada. Jerapah bisa menendang ke samping dan ke belakang dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa. Jerapah bisa berlari hingga 50-60 km/jam dalam waktu singkat. Jika melihat predator dari kejauhan, jerapah akan melarikan diri dengan lari zigzag untuk menghindari serangan langsung. Bertahan dalam kelompok. Jerapah kadang membentuk kelompok kecil terutama betina dan anak-anak. Dalam kelompok, mereka lebih waspada dan bisa saling memperingatkan jika ada bahaya. Beberapa jerapah dewasa kadang akan berdiri melindungi anak-anak dan menghadapi predator bersama. Dengan tinggi hampir 6 meter dan tubuh besar, jerapah bisa mengintimidasi predator jika berdiri tegak dan waspada. Singa biasanya lebih memilih mangsa yang lebih kecil dan lemah, seperti anak jerapah atau yang sakit. Anak jerapah sering menjadi target utama predator, karena belum bisa menendang sekuat induknya. Seekor jerapah dewasa yang dikepung beberapa singa jantan masih bisa bertahan lama dengan menendang ke segala arah, dan kadang berhasil membuat para singa mundur. Namun jika singa menyerang secara terkoordinasi dan dari berbagai sisi, jerapah akhirnya bisa tumbang juga karena kelelahan atau cedera berat. Jerapah adalah mamalia tertinggi di dunia yang hidup di padang rumput dan sabana terbuka Afrika, seperti di Kenya, Tanzania, Botswana, dan Afrika Selatan. Kehidupan jerapah di alam liar cukup unik dan menarik. Mencari makanan. Jerapah adalah hewan pemakan tumbuhan, terutama daun-daunan dari pohon tinggi seperti akasia.
Leher panjang jerapah memungkinkannya menjangkau daun yang tidak bisa diraih oleh hewan lain. Lidah jerapah bisa mencapai panjang sekitar 45 cm dan sangat lentur, berguna untuk menggulung dan menarik daun dari cabang berduri. Mereka menghabiskan lebih dari 16 jam sehari hanya untuk makan, dan bisa mengonsumsi hingga 34 kg daun per hari. Jerapah jarang minum air, karena mereka mendapatkan banyak cairan dari daun yang mereka makan. Saat harus minum, jerapah berada dalam posisi sangat rentan terhadap predator, karena harus merentangkan kaki depan dan menundukkan kepala ke bawah. Mereka biasanya hanya minum setiap beberapa hari sekali di sumber air seperti danau atau sungai. Induk jerapah mengandung selama sekitar 15 bulan, dan biasanya hanya melahirkan satu anak. Jerapah hidup dalam kelompok yang terdiri dari jerapah betina dan anak-anaknya. Jerapah jantan dewasa seringkali hidup sendirian atau dalam kelompok kecil dengan jantan lain. Tidak ada pemimpin dalam kelompok, dan komposisi kelompok bisa berubah-ubah.